Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi penulisan laporan bisnis. Anggota kelompok 10 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Angga Wahyu Pratama, MPM 20120100044. Yang kedua Rizky Nur Afifah 20120100262. Yang ketiga Dimas Prayogatama, MPM 20120100276. Dalam penulisan laporan bisnis ada 4 materi yang perlu dipelajari. Yang pertama, arti dan penggolongan laporan bisnis. Yang kedua, persiapan penulisan laporan bisnis. Ketiga, bagian pokok laporan bisnis. Keempat, organisasi tubuh laporan bisnis. Materi yang pertama, arti dan penggolongan laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis yaitu agar dapat melakukan suatu kegiatan bisnis secara efisien, perusahaan perlu berbagai macam jenis laporan. Untuk itu Anda perlu tahu bagaimana membuat suatu laporan bisnis. Sementara itu, Herta A. Murphy dan Herbert W. Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication menyatakan bahwa laporan bisnis tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih dengan tujuan bisnis tertentu. Atas dasar definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu laporan bisnis memiliki berbagai karakteristik seperti netral, tidak berpihak, objektif, menyajikan data, disusun secara sistematis, menyangkut informasi eksternal maupun internal, biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan fungsinya. Berfungsi untuk memberikan informasi dengan menyajikan kata-kata dan merangkuman tanpa melalui analisis, menarik kesimpulan, dan memberi rekomendasi. Dan berdasarkan subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Berdasarkan formalitasnya, laporan formal pada umumnya berbentuk panjang lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah kompleks. Berdasarkan keasliannya, laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari komite atau orang lain. Berdasarkan frekuensinya, laporan khusus ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik, seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Dan yang terakhir, berdasarkan jenisnya, laporan yang menggunakan format memo yaitu mencantumkan kepada dari subjek dan tanggal. Berdasarkan kegiatan proyek, dalam melakukan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu 1. Laporan pendahuluan, 2. Laporan perkembangan, 3. Laporan akhir. Dan berdasarkan pelaksanaan pertemuan, agenda adalah suatu dokumen yang tertulis sebelum pertemuan berlangsung, mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Persiapan penulisan laporan bisnis. 1. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan terhadap pertanyaan-pertanyaan akan membantu dalam menetapkan masalah, tujuan, dan ruang lingkup dan judul suatu laporan. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menjadi penerima laporan. Dalam mempersiapkan laporan bisnis perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Hal ini bertujuan agar laporan yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasarannya. Dan yang ketiga, ide atau gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum, kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana dan kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menemukan informasi yang akan diperlukan. Dan yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan.
Tahap keempat adalah mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang terpercaya. Untuk beberapa laporan, mungkin Anda mempunyai data dalam ingatan. Namun, diperlukan juga mencari data-data tambahan dengan melakukan penelitian. Dan yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun, laporan panjang memerlukan waktu yang berlebih. Berusahalah jujur dan tidak mengurangi atau menambahkan data yang sudah relevan. Dan yang terakhir, 6. Mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, Anda dapat mengorganisasikan hasil temuan dan membuat kerangka akhir. Tetapi sebelum menyiapkan kerangka, Anda perlu tahu tubuh laporan dalam mempertimbangkan berbagai metode pengorganisasi dan kerangka. Bagian pokok laporan bisnis. Dalam bagian pendahuluan 11 hal yang harus dipertimbangkan, antara lain pemberi kuasa adalah yang meminta laporan. Layout atau rencana presentasi menceritakan pada pembaca apa yang harus dibahas dalam laporan bisnis. Masalah biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud dan tujuan laporan bisnis dinyatakan. Maksud penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu laporan bisnis. Istilah yang serupa antara lain tujuan, misi, strategi, atau sasaran. Ruang lingkup berkaitan atau cukup luas, cangkupan atau batas suatu pokok bahasa untuk sebuah laporan bisnis. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Dapat memperoleh data dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan atau melakukan wawancara survei atau eksperimen. Sumber-sumber primer atau sekunder meliputi antara lain publikasi, di antara lain majalah, surat kabar, dan jurnal. Catatan perusahaan, catatan memo, dan sebagainya. Jika menulis laporan tentang pengalaman bisnis Anda sendiri, pernyataan yang Anda tulis dalam suatu laporan bisnis merupakan sumber. Latar belakang dari sumber yang diteliti kadang kita dimasukkan. Jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok pembahasan, definisi istilah suatu dicantumkan. Jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa tafsiran yang harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang Anda masukkan. Keterbatasan seperti dalam dana, waktu, sistem peneliti, atau data yang tersedia, seseorang penulis tidak perlu malu-malu untuk menyebutkan beberapa keterbatasan yang ada sebelumnya melakukan penelitian lebih lanjut. Rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang dilaporkan di dalam suatu laporan bisnis, misalnya keputusan antara lain membeli mesin atau mesin setengah pakai. Karena pembaca membaca secara rinci dalam laporan, ia tahu bagaimana fakta yang harus ada berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Untuk laporan singkat, beberapa unsur-unsur yang dapat digabungkan 1 dan 2 paragraf dengan atau tanpa judul pendahuluan. Bahkan dalam laporan berkala, judul pendahuluan dapat dihilangkan bila sesama periode sama dan pembaca telah mengetahuinya.